1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratif. Latar belakang diselenggarakannya pemilu 1955 adalah sebagai berikut. Pertama, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Dua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah. Ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam kursi parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilu ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Amijoyo, yaitu pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo jatuh, kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan berhasil dalam menjalankan pemilu pertama ini. Dengan segala keterbatasannya, Panitia Pemilihan Indonesia menyiapkan segala perangkat untuk menyambut pesta demokrasi pertama itu. Dari penyediaan kertas penulisan kartu pemilih, pencetakan, pengecekan, hingga pengiriman ke 16 daerah pemilu. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, Hak Demokrasi Pancasila. Dalam proses pemilihan umum 1955, tercatat banyaknya 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk dapat duduk di kursi anggota DPR dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum 1955 dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang menyediakan 260 kursi. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Pemilihan ini menghasilkan 4 perolehan surat terbanyak, yaitu diraih oleh Partai PNI dengan 22,32% sebanyak 57 kursi, Masyumi dengan 20,92% sebanyak 57 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 18,41% sebanyak 45 kursi, dan PKI dengan 16,32% sebanyak 39 kursi. Tahap kedua adalah pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang menyediakan 520 kursi, diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Hasil perolehan pemilu tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, yaitu Partai PNI dengan 23,97% sebanyak 119 kursi, Masyumi dengan 20,59% sebanyak 112 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 18,47% dengan 91 kursi, dan PKI dengan 16,47% sebanyak 80 kursi. Kemudian karena sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa-apa, hal itu mengakibatkan pada pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan. Hasil dari pembicaraan itu, pada Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. Tujuan dikeluarkannya Dekret Presiden ialah untuk menyelesaikan problem atau masalah yang menimpa negara Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. Juga akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kelebihan pemilu 1955 yaitu tingkat partisipasi rakyat sangat besar, presentasi yang syah cukup signifikan, padahal lebih dari 70% penduduk Indonesia masih buta huruf. Pelaksanaannya berjalan secara aman, tertib, disiplin, serta jauh dari unsur kecurangan. Kelemahan pemilu 1955 adalah
Krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta tidak adanya partai politik yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pemilihan umum 1955 yaitu sebagai berikut. Pemilu tahun 1955, masa Orde Lama sukses dilaksanakan sesuai dengan asas demokrasi tetapi tidak memenuhi harapan rakyat. Dikarenakan terjadinya pertikaian antara partai politik dan masing-masing partai politik hanya mementingkan kepentingan sendiri. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia.